ini kita akan belajar memahami apa itu sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat orang yang sakit, dan sholat orang yang sedang dalam perjalanan. Yuk disimak penjelasannya. Oke, pembahasan kita yang pertama adalah sholat berjamaah. Apa sih yang dimaksud dengan sholat berjamaah? Jadi sholat berjamaah adalah ibadah yang dilakukan lebih dari 2 orang secara bersama-sama yang dipimpin oleh imam. Sholat berjamaah itu sendiri bisa dilaksanakan di masjid, di mushola, ataupun di tempat ibadah lainnya. Oke, lanjut lagi, kita akan membahas bagaimana keutamaan dan cara pelaksanaan sholat berjamaah. Yang pertama, keutamaannya pahalanya lebih besar dibandingkan sholat sendiri. Yang kedua, dapat melatih kesabaran dan mempererat tali persaudaraan kita sesama muslim. Pelaksanaannya gimana? Pelaksanaannya, imamnya di depan, makmumnya di belakang. Pelaksanaan sholat berjamaah bisa dilakukan di masjid, mushola, ataupun di tempat ibadah lainnya. Baik, kita lanjut ke pembahasan kedua kita, yaitu sholat Jumat. Apa sih yang dimaksud dengan sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan khusus pada hari Jumat sebagai pengganti sholat zuhur. Bagaimana keutamaan dan cara pelaksanaan sholat Jumat? Jadi, keutamanya wajib bagi setiap laki-laki yang sudah dewasa atau balik. Yang kedua, wajib diiringi dengan khutbah. Cara pelaksanaannya bagaimana? Cara pelaksanaan yang pertama, dilakukan secara berjamaah di masjid. Yang kedua, khutbah dilakukan sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Lanjut ke pembahasan ketiga kita, yaitu sholat orang sakit. Sholat orang sakit adalah sholat yang dilakukan oleh orang yang sedang sakit dengan cara yang sesuai. Baik, kita akan membahas bagaimana sih keutamaan dan cara pelaksanaan sholat orang yang sedang sakit. Keutamaannya tetap wajib bagi setiap muslim, hanya saja cara pelaksanaan yang berbeda. Cara pelaksanaannya yang pertama, jika tidak bisa berdiri maka lakukanlah sholat dengan cara duduk. Jika tidak bisa dengan duduk maka lakukanlah dengan cara berbaring. Jika tidak bisa berbaring maka lakukanlah sholat dengan cara memberi isyarat saja. Baik, pembahasan kita yang keempat adalah bagaimana cara sholat orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi cara sholat orang yang sedang dalam perjalanan adalah dengan cara diringkas atau dikosor atau digabungkan atau dijamak bagi orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Biasanya disebut dengan musafir. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih keutamaan dan cara pelaksanaan sholat orang yang sedang dalam perjalanan. Keutamaannya, mereka diberikan kemudahan bagi orang yang sedang dalam perjalanan atau biasa disebut dengan musafir. Cara pelaksanaannya dengan cara dikosar atau meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, atau bisa juga dengan dijamak, menggabungkan antara 2 sholat. Sholat yang bisa digabungkan adalah sholat zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Itulah tadi hasil pembahasan tentang materi sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat orang yang sedang sakit, dan sholat orang yang sedang dalam perjalanan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.